لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini selepas sholat subuh berjamaah seperti biasa, kita tidak meninggalkan tempat untuk sementara, tidak kembali ke rumah. Kita kumpul, kita berdiskusi, sharing berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk pagi hari ini saya juga minta masukannya, minta pemikiran dari wakil imam rahimahullah. Ada sebuah hadis ya, bersifat ini disampaikan kepada para sahabat waktu itu. Tentunya apa yang disampaikan kepada para sahabat pada hakikatnya untuk kita selaku umat Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah menasihati, ya. Terkadang suka pakai gambaran-gambaran ilustrasi, gitu kan. Nah ini tentunya kita dituntut untuk maksudnya naon, gitu kan. Ya. Kita baca dulu kata Rasulullah, kunu fid dunya adyafan wattaqidul masajida buyutan wa'udu qulubakum riqah wa aksiru min tafakkuri wal buka min khasyatillah waj'alul mauta nasba a'yunikum wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun fattaqullaha alladzi ilaihi turja'un. Ada beberapa nasihat nih Pak ini. Nanti juga kira-kira apa masukannya, apa maksud dari perumpamaan ini, ya. Pertama kata Rasulullah, kunu jadilah kalian fid dunya, hidup di dunia ini adyafan seperti tamu. Jadi kita nasihat Rasulullah kepada para sahabat, mana hidup di dunia ini seperti tamu aja. Ini kan perlu penafsiran, maksudnya apa? Seperti hidup langsung, kalian itu seperti menyeberang jalan. Hidup di dunia itu seperti menyeberang jalan, kan jadi. Kita pernah tidak tergambarkan ya, sekarang ada tol, ada jalan yang penuh dengan lalu lintas kendaraan. Tapi Rasulullah menggambarkan lamun hirup melintas tentunya, ya. Untuk tengok kiri, tengok kanan, ya kan ibaratnya. Kudu hati-hati gitu di dunia. Ulah sembrono. Nah ini tentunya dari Pak dari semua nih. Pertama, kuno jadilah kalian di dunia, hirup di dunia adyafan seperti tamu. Lir ibarat tertatamu orang. Ada kan orang gambar tentu pengen kumaha tamu teh gitu kan. Jadinya hari tamu makan, namun jadi persilakan duduk kalau kadi. Silakan duduk, sangat duduk di mana ayah naon, ayah hidangan langsung di kudu bagaimana pribumi. Orang seperti tamu. Tidak seenaknya, harus ada aturan. Bagaimana pribumi. Kaduana ari tamu mau salilana tatahnya hiji waktu mah kudu balik deui gitu. Nah, jadi mungkin Rasul menggambarkan hidup ini teh, hidup di dunia teh lir tatamu hiji waktu mah bakal urang mulang ke tempat asal dengan mubara keur pelesir gitu kan ya. Memang demikian. Kita hidupnya apa-apa terus di dunia, tidak suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kumaha sikap kamu kepada pribumi, kumaha sikap urang anu mere kahirupan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sagalanya makanan umpama
itu baru dipersilakan ya baru diminum. Tidak langsung ada di meja makan langsung sagana kamu itu kurang ajar atau gitu kan. Hirup itu seperti itu. Jadi Rasul merek gambaran gitu. Orang kudu penafsiran nih. Nah nanti ada beberapa lagi nih. Tolong coba kira-kira. Nah kira-kira silakan aja bebas kan. Maksudnya gini, mungkin pasalnya begini. Yang pertama kuno fid dunya adyafan. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti tamu. Ya kalau tadi saya gambarkan tamu itu tidak seenaknya harus ikut aturan pribumi. Saya di tuan rumah tak memuliakan tamu dulu. Ya itu salah satu Islam itu akrim doyafaka, hormat tatamu anjir. Salah satu kewajiban seorang muslim hormat tatamu. Kayaknya digambarkan tamu, tapi tetap sebagai seorang tamu tidak boleh dia seenaknya hidup di tempat makan. Kalau makanan boleh dimakan apabila sudah dipersilakan. Duduk sudah sesuai dengan dipersilakan ditempatkan. Jadi hidup ini di dunia ini tidak seenaknya segala dimakan, yang haram dimakan, bukan hak kita diambil. Nah, berarti kan itu tamu yang kurang ajar. Seperti itu. Yang kedua, wattahidul masajid buyutan. Wattahidul masajid. Jadikan oleh kalian masjid-masjid itu buyutan, seperti rumah-rumah kalian. Nah maksudnya, nah ayah di masjid pindahkan ke rumah orang. Kan silakan, mereka punya penafsiran. Jadikan masjid-masjid oleh kalian itu buyutan seperti rumah buyut, baitul buyut, rumah-rumah kalian. Lain artinya ayah barang di masjid pindahkan ke rumah orang lain itu, mungkin kan punya penafsiran. Kira-kira nonton ya? Pak Iman ada enggak? Nanti boleh Pak Iman menyampaikan hal ini. Jadi wattahidu jadikan oleh kalian al-masajid, masjid-masjid kalian buyutan, seperti rumah-rumah kalian. Nah kira-kira kamu ini maksudnya Pak Iman, ayah Pak Iman pemikiran rendah dong, harus dong. Jadi nanti boleh disampaikan oleh kalian. Ya, kamu ini punya pendapat sendiri, karena Rasulullah menyampaikan ke sahabat begitu, kunu fid dunya adyafan, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti tamu, wattahidul masajid buyutan. Kira-kira apa ya? Jadikan masjid-masjidnya seperti rumah-rumah kalian. Apa maksudnya Pak? Jangan ikut. Tadi kata wattahidul masajid buyutan. Yang kedua nasihat Rasulullah SAW. Tadi yang pertama, jadilah kalian hidup di dunia seperti tamu. Anu kedua, wattahidul masajid buyutan. Naon maksudnya sad? Nah anu aya di masjid dipindahkeun ka rumah orang, aya kenteng pindahkeun gitu. Jadikanlah masjid-masjid buyutan, rumah-rumah kalian. Ari di imah mah biasanya ya kurang teh nepi api gitu kan. Biasanya begitu kan rumah sorangan banyak. Bebersih di masjid itu seperti itu. Atau dibalikkan misalnya suasana masjid pindahkan ke rumah, bisa saja ditafsirkan seperti itu. Tapi lebih saya cenderung jadikanlah masjid-masjid buyutan seperti rumah-rumah kalian. Masjid kan baitullah ya, rumah Allahnya. Kita tidak boleh mengotorinya, kita tidak boleh ya seperti itulah. Artinya seperti halnya kita memelihara rumah dari segi kebersihannya, dari segi keberadaannya. Ulah nepika di rumah kenyaman, tapi di masjidnya sebenarnya orang kendah nyaman lah. Nepika anu ibadah teh betah gitu kan ya. Anu sholat betah, karpetnya wangi misalnya kan seperti itu. Sekarang kan masjid seperti itu ya Pak. Di tempat-tempatnya kenyaman gitu kan ya. Tapi orang tersebut ke masjidnya. Ulah nepika justru orang teh enggan ke masjid, orang ke masjidnya kalau misalnya gitu kan ya. Ada di rumah pribadi, nah rumah-rumah yang lainnya bersih gitu.
Berarti tanggung jawab orang ya. Tanggung jawab orang memelihara masjid bukan hanya memelihara secara fisik, tetapi juga memakmurkannya. Jadi syiar dakwahnya harus ada. Jangan sampai yang diprediksi Rasulullah sayati ala nasi zaman suatu saat akan teralami suatu zaman masyajiduhum amiratun wa huwa minal huda. Jadi masjid-masjidnya halus tapi kosong dari syiar-syiar dakwah gitu kan. Nah, Masjid Al-Aqsa ini kita ramaikan ya. Ramaikan. Jadi artinya ramaikan dari surat berjamaahnya, dari taklimnya, dari mendidik anaknya gitu kan ya, syiar dakwah. Karena masjid ini adalah umumnya tidak oleh dimiliki pribadi. Boleh semua untuk memakmurkan masjid ini. Dan kita harus ini ya, iwatu iman rahimahumullah. Jadi salah satu harus termotivasinya urang teh lamun ngajak kahadian, tak urang teh ngeunang kahadian kita. Ya. Ajak masjid. Dan juga tentunya kita harus juga jangan sampai orang terkenal tadi ke masjid aya naon misalnya. Ke masjid apakah memang dari segi fasilitas, dari segi kondisinya harus kita sama-sama. Intinya masjid bukan di HD tapi juga kita diramaikan dari syiar dakwahnya ya pada dadanya. Kemudian wa'udu qulubakum riqqah. Jadi wa'udu penuhi qulubakum hati-hati kalian ar-riqqah. Riqqah teh pinuh ku kanyaah ya. Hati teh ulah nepi ka naon teh nya jadi kanyaah terutama kan leutik. Kan orang-orang jadi nyaah kan leutik hormat kan kasaluhureun eta teh ajaran Islam. Wa'udu qulubakum riqqah. Penuhi hati-hati kalian, hati aranjeun ar-riqqah dengan penuh kasih sayang. Artinya lembut ya. Eta ulah nepi ka kasar gitu kan ya. Tamela seperti itu. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Ar-riqqah ya. Jadi hati teh nyaah kana leutik, hormat kana kasaluhureun nyaah kana leutik. Itu kan terus ditanamkan kan artinya tanamkan. Karena kemudian wa aksiru minat tafakuri wal bukai wa aksiru lobakeun perbanyak minat tafakuri untuk bertafakur wal bukai dan nangis. Saya pernah nyampaikannya mungkin karena terkadang ya dulu mah gampang. Ini urusan teh. Urusan hati kadang-kadang hati teh nonton kalau imam bacakan ayat-ayat teman paham artinya dibacakan ayat-ayat neraka bagaimana kondisinya ulang teh nepi ka merinding gitu kan mun ayat-ayat surga atau gitu kan. Nah di sini kan wa aksiru perbanyaklah minat tafakuri bertafakur. Ini salah satu ulul albab kan. Salah satu ulul albab itu dia dia bertafakur dalam kondisi alladzina yadununa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia jadi setiap yang dipandang, setiap yang dilihat menjadikan pelajaran bagi diri tafakur. Tafakur ini lebih bersifat kepada alam nih Pak Iwan bagiannya. Sekali lagi kalau kita tadabur itu kepada buku, kepada Quran tadabur. Kalau tafakur itu alam. Jadi setiap anu ditinggali teh pokoknya jadi bahan ibroh, jadi pelajaran gitu kan ya. Jadi terjadinya musibah, bencana sampai gunung meletus, subhanallah. Ini kakawasan leutik urang. Terjadinya tsunami. Ini seperti itu loh. Makanya kudu sering piknik ka laut, ka gunung. Lain piknik ieu keur tamakur, urang teh leutik pisan kan ya.
Leutik bisa ke gunung Batu, orang taklim di sana umroh, tinggal itu gunung. Amalan umroh semua kita seperti itu. Makanya wa aksiru fit minat tafakur, perbanyak tafakur. Tafakur bukan berarti dalam kondisi tadi yang berbagian. Setiap kejadian yang terjadi di hadapan kita, di mata kita, itu jadi pelajaran. Jadi orang-orang yang hatinya tadi pengen yang sensitif selalu jadi apapun jadi bahan apapun. Ulah gitu gini kaos gitu kejadian seperti gitu kan. Berarti kan orang ninggalin maut wae itu jadi bahan tafakur atuh. Hiji waktu mah urang kaos gitu bakal dianteun, digolerkeun dinu taneuh, ditutup ku padung, ditutup deui ku taneuh, poek. Batur nyenceling gitu kan ya, dijauhkeun. Bisinya keluarga bakal jadi asing kan gitu kan. Nah, orang beres urusan tidak. Justru kematian adalah awal dari kehidupan. Bagi orang-orang beriman harus yakin itu. Di sini waqsiru minat tafakuri wal bukai min khosyatillah, dari takut kepada Allah gitu kan ya. Sieun jadi mamarat gitu. Lamun ningali anu maot ya. Aya amani lihat sama nikmah aya setiap anu maot ngumumkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus lewat speaker. Hiji waktu mah kamari mah pas Sofyan anu maot teh anu sok ngumumkeun. Jadi hiji waktu mah urang ngumumkeun diumumkeun ke Batur. Seperti itu kayak jadi bahan tafakur. Waj'alul mauta nasba ayunikum. Maksudnya waj'alu jadikan kematian itu artinya di hadapan ayunikum, di hadapan mata kalian. Jadi jadikan kematian. Wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah, dan setelahnya min ahwalil qiyamah kondisi kiamat. Jadi kematian dan kiamat jadikan di hadapan kalian. Jadi maksudnya apa ya? Nah, ini perlu bantuan juga dari rekan-rekan. Maksudnya apa nih Pak? Iya. Jadikan kematian itu nasba yunikum, di kedua mata kalian, wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah, demikian pula kondisi kiamat. Tentang kematian ini al-maut di sini. Al-maut waja'al maut. Jadi Rasulullah juga ini merintah aksiru haddimil lazat, perbanyaklah sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Al-maut yaitu kematian. Dan memang betul kematian teh memisahkan arsy, memisahkan kanya ya. Urang rasa kabaran-baran anu di dunia tersebut maut mah pisah we ditinggalkeun. Nyaah ka orang-orang anu ayeuna di kanya hiji waktu mah ditinggalkeun gitu. Jadikan maut teh di hadapan kalian. Jadi apa ya? Ayunikum, di penglihatan kalian. Demikian pula kiamat ya. Kiamat. Jadi sebenarnya kiamat, kematian teh kiamat sih bagi seseorang. Kematian adalah kiamat bagi yang bersangkutan. Karena kematian itu memisahkan antara kesenangan dan kenikmatan yang ya senang. Kemudian tabnuna ma la taskunun. Tabnuna kalian membangun, membangun ma la taskunun, bukan untuk ditempati. Sukun rumah. Tabnuna ma la taskunun. Boleh membangun tapi jangan harapkan untuk ditempati selamanya gitu Ustaz. Ini Rasulullah sahabatnya nggak gambarkan itu ke orangnya ditafsirkan maksudnya naon gitu. Tabnuna ma la taskunun, kalian membangun ma la taskunun, tidak lantas gunung tidak untuk ditempati. Boleh bangun sebagainya, tapi jangan harapan kita ditempati. Kalau membangun tanah kuburan mungkin. Rumah masa depan ya. Iya. Itu kan
Jadi ujung-ujung mah modang ya sama lah ukuran semeter setengah kak, semeter ukuran kan. Imah halus-halus kayak memang boleh nggak bangun gitu kan ya, boleh nggak bangun. Tapi justru gini ya, kalau kita punya tempat, jadikan tempat itu untuk kehadiran gitu kan ya. Ulah tapi kak rumah halus tapi tidak pernah dijadikan sesuatu yang baik gitu kan ya. Dijadikan ngumpul. Zaman Nabi mah ada di saat sahabat ada yang baru membangun rumah, ngundang Rasulullah, ngundang makan. Rasulullah tolong sholat. Rasulullah suruh sholat di rumah. Jadi maksudnya ini pelajaran juga. Ya. Rumah kita, apa yang kita miliki, orang lain pun merasakan, gitu kan ya. Karena membangun dia bukan untuk sendiri ya. Tapi sekarang ya orang-orang banyak yang punya tempat di mana privat. Kadang-kadang tadi tempat akuan ngumpul di tempatan kuno nungguan kayak gitunya. Dibere listrikna, pulsana, dibere bulananana gitu kan ya. Ada nu boga nama kan sabulan sakali kan itu gitu. Pilar maksudnya gitu. Bayar pajakna. Ribu nu aya. Jadi lamun kepemilikan tanpa diatur oleh agama ribu nu aya. Boga di ditu, boga di dieu, boga di ditu apa ada. Itu badan jadi maksudnya bukan berarti tidak boleh ya. Tabnu nama atas gunung boleh membangun, tapi jangan harapkan, jangan berharap itu untuk terus di tempat suatu saat ditinggalkan. Kalaupun boleh membangun, jadikan bangunan itu untuk kehadiran. Misalnya membangun untuk panti-panti, misalnya anak-anak penampung, anak-anak yatim, mana gitu kan. Suka minta kan? Banyak sih orang-orang kaya ya. Di Subham kaya orang yang mu'alaf yang sangat sosialnya tinggi, seera gitu kan, baru bisa gitu. Tapi kan ada kemampuan orangnya, kemampuan gitu. Kuhayang lagi itu kan ada itu. Berarti orang memotivasi untuk benghar gitu, pada maksudnya bisa membantu terhadap sesama gitu kan. Wa tajma'una ma la ta'kulun, dan kalian mengumpulkan ma la ta'kulun bukan untuk dimakan. Lamun ke Ramadan biasa gitu padangnya Ramadan sekenap dia tiburang kene ngumpul-ngumpul tuh. Wah, kolokna dikumpulkan namanya. Ada geus magriban dimakan aja segede kan Ustaz. Kurang dulu waktu kecil maksudnya. Segala dikumpulkannya nepi ka buah atau asinan wah disimpan ke magrib. Ada geus aya kayak gitu teh. Jadi di asarkan itu ngumpul-ngumpul kolakna, terus naon cendol, kayak gitu. Kadang-kadang yang dimakan secukup lah, gitu kan. Namun sebetulnya tarawih jadi warung gitu. Nah sekarang nanti gini ya, di bulan Ramadan ini tentara bisa, tentara TK tinggali bisa, namun kurang kuat iman. Ini TV jarang orang nonton TV ya. Itu teh acara-acara anu halus. Itu teh waktu teh jam tarawih kan teh. Sinetron anu halus. Jadi sieun ketinggalan tarawih ketinggalan gitu kan. Pada putus. Satu itu. Kadang-kadang sedih juga ketika acara sahur. Nah itu Joget-joget yang mau ini. Jadi pengaruh besar ke keluarga kita juga. Istri kita selalu punya hati-hati. Bukannya kajian-kajian. Ini mah yang joget-joget ya Allah ya karim. Ya pas sahur itu tinggal karena itu sunnah Rasul itu luar biasa. Ketika kita mau mendekati sahur itu banyak sunnah-sunnah utama itu. makanya saya tasaharu fa inna fi sahur dibarakatan. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu memiliki keberkahan-keberkahan. Ayeuna bari makan nonton nu tadi teh nu joget nu heureuy gitu kan ya. Di mana keberkahan itu teh udah disetting dah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya keberhatan gini maksudnya, lamun orang di bulan Ramadan bangun jam 3 atau nanti menjelang subuh sahur, tak
keberkahan teh di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau bulan-bulan berikutnya bangun teh bukan untuk sahur tapi untuk sholat untuk keberkahan. Kecuali ini Persib tayang jam sahur. Itu suka nggak suka pasti berkah. Ya, kalau Persib ini. Artinya gini dulu masanya dulu kembali Pak Iwan ya masa-masa sebelum ada TV ya. Sahur teh ngumpulan tuh. Yang orang tua teh jadi makan teh ngumpul gitu kan ya berkah. Ayeuna makan pun TV makan baru nonton TV nu di ditu nu di dia masing-masing ya. Satu lagi yang cukup beresiko ketika subuh di bulan Ramadan masjid sepi, tempat arena olahraga rame pagi-pagi ini jadi persoalan. Waktu subuh tuh kadang-kadang suka udah pergi lari-lari subuh, lari pagi ya. Itu kan orang olahraga rumah irama. Itulah, jadi kondisi seperti itu harus bagaimana supaya ketertarikan orang untuk meramaikan Ramadan gitu kan ya, memakmurkan Ramadan gitu kan ya. Ya makanya tadi jam taraweh sinetron halus jadi kadang-kadang imam lila oke jadi masalah teh lila latif sinetron ketinggalan gitu kan. Makanya anu dipikara sok imam bacanya pondok-pondok gitu. Penuh panjang-panjang tema tidak jadi idol. Oh, kayak imam itu mah India, oh India mah lapannya. Gitu. Ya imam itu udah hafal nih, ada tarawih kalau nanti sareuh kumaha nanti dikondisikan saja. Wa tazmauna ma la ta'kulun. Jadi kita mengumpul-ngumpul ma la ta'kulun bukan untuk dimakan. Artinya makan secukupnya lah. Kalaupun mengumpulkan untuk berbagi, kalaupun kita membangun untuk ditempati untuk hal-hal yang positif. Ya gitu kan ya di sini di komplek Anta ini ya ukuran rumah biasa-biasa tapi bukan dari segi ukurannya bukan tapi sejauh mana orang yang mengisi rumah itu gitu kan ya jadi bukan dilihat dari perabot rumah tangganya tetapi sejauh mana orang mengisi baiti jannati itu bukan dari segi mewahnya ya syukur rumah bagus ada kolam renang ada ini kadang-kadang kurang terperhatikan musolana tak ayat gitu kan. Nah ini memang intinya Islam tidak melarang hal itu tapi Islam bagaimana harusnya mensikapi. Wa tazmauna ma la taqulun fattaqullah bertakwalah kalian kepada Allah alladzi ilaihi turja'un. Ini ditutup ya Pak Iwan ya. Alladzi yang ilaihi kepada Allah la turja'un semua akan kembali. Jadi memang kembali kepada Allah ya. Semua kembali kepada Allah. Jadi tadi Allah sebenarnya sih minta Allah ini hadis ini atau nasihat Rasulullah ini kepada sahabat silahkan tafsirkan silahkan renungkan apa maksud nasihat ini. Yang pertama tadi kunu fid dunya adyaban jadilah kalian hidup di dunia ini seperti tamu. Sok bayangkeun tamu teh kumaha? Ulah pika teu aya etika. Duduk di mana wae segala di dahar haram teu dipersilakan. Itu banyak maksud. Wa tahidul masajid buyutan jadikeun masjid-masjid seperti rumah-rumah kalian, buyutan, rumah-rumah. Silakan tafsirkan maksudnya apa. Ditafsirkan maksudna nu aya di masjid milik urang. Aya angket pindahkeun ka rumah lain gitu. Itu silakan. Wattahidu masajid buyutan. Wa udu qulubakum riqqah. Jadi penuhi hati-hati kalian riqqah dengan rasa kasih sayang empati terhadap sesama. Hati teh kudu dilatih. Ulah mapika teu nyaah ka sesama. Islam ngajarkeun kudu nyaah ka sesama terlebih-lebih kepada orang-orang yang perlu bantuan. Kemudian wa aksiru minat tafakkuri wal bukai min khasyatillah. Jadi perbanyak tafakur dan nangis wal buka nangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Malam kita bisa nangis ya usahakan nangis ya. Tengah malam kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri, hirup rekeningnya. Nambah umur berkurangnya jatah umur rekening lain nambah kurang semakin jauh di alam mantap akur. Wajalul mautan
wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah. Jadi jadikan kematian itu di depan mata kalian, demikian pula ahwalil qiyamah, kondisi kiamat. Jadi kematian teh seolah-olah di hadapan mata kalian. Jadi kematian itu betul. Jadi nasihat Lemot tadi, perbanyak sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Al-maut itu kematian. Tong betah deui lah hidup di dunia gitu lah gitu. Hijau waktu urang makan balik ke alam. Rugi aku tak pernah betah ini dunia masih indah. Dunia masih indah. Oke nikmati, tapi artinya kita jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Suatu saat jadi maksudnya perbanyak mengingat mati teh lain ingat ke mati, tapi ingat bekal gitu saja setelah mati gitu kan. Kemudian tabnuna mala taskunun, kalian membangun tapi jangan berharap untuk ditinggali. Maksudnya boleh membangun tapi justru gunakan kebaikan-kebaikan, yang akan untuk ditinggalkan. Tadi terakhir ilahi turja'un ya. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian mengumpulkan tapi untuk tidak dimakan. Fattaqullaha alladzi ilaihi turja'un. Ingat, takwa kepada Allah, takutlah kepada Allah alladzi ilaihi, yang kalian kepadanya turja'un akan kembali. Memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak ada yang tidak ada yang hanya dua kemungkinan hidup di dunia ini. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan. Apa yang kita cintai meninggalkan kita, hilang dari hadapan kita, atau justru yang kita meninggalkan apa-apa yang kita cintai. Rumah yang besar, kepemilikan yang banyak, suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi kepemilikan itu akan menjadikan kebaikan di saat kita memiliki orientasi 3, meninggalkan sedekah, kemudian meninggalkan ilmu yang memberikan kebaikan terhadap sesama, kemudian meninggalkan orang-orang yang diberikan kontribusi dalam kehidupan ini, baik terhadap sesama anak yang lain. Itulah iwati rahimakumullah, nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat. Sekali lagi pada hakikatnya adalah untuk kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Silakan untuk direnungkan kembali nasihat ini. Jadi Rasulullah nasihat ini seperti itu, tapi sahabat menafsirkan oh iya kudu kieu. Nah ini pun tentunya iwati rahimakumullah, boleh iwati iman rahimakumullah sampaikan hadis ini, nasihat ini, kemudian gambarkan nasihat ini perlu nasihat. Kadang-kadang kita upami teu kieu teh sok pokok, maklum lah jalan mah tempat pokok ulah betah teuing. Lamun geus jauh di masjid ulah kudu sering ke masjid, insyaallah banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan karena memang Rasulullah menjanjikan hal itu. Itulah ibadah iman rahimakumullah Pak Iman ya. Deden ya, Odang di Paman juga Ustaz Samsul yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan bahan renungan bagi kita masing-masing untuk kehidupan yang lebih kekal. Sekali lagi intinya pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa yang kita miliki harus jadi bekal kelak di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi